Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channelnya aku, Nurse Desi. Terima kasih udah mampir. Jangan lupa sebelum menyaksikan di subscribe ya teman-teman. Nah, kali ini kita bakal ngebahas mengenai penyakit demam berdarah atau disebut juga dengan DBD. Nah, demam berdarah atau DBD, demam berdarah dengue adalah suatu penyakit yang ditularkan oleh nyamuk yang terjadi itu biasanya di daerah yang tropis dan juga subtropis di dunia. Nah, untuk demam berdarah yang ringan, maka ia akan menyebabkan demam tinggi dan juga gejala seperti flu. Nah, sementara untuk demam berdarah yang parah itu bisa menyebabkan perdarahan yang serius, penurunan tekanan darah secara tiba-tiba atau bahkan bisa terjadi shock dan juga bisa menyebabkan kematian. Nah, demam berdarah merupakan salah satu penyakit dengan jumlah kasus yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Nah, menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2020, terdapat 95.893 kasus demam berdarah di seluruh Indonesia dengan 661 kasus diantaranya berakhir dengan kematian. Nah, demam berdarah ini terbagi menjadi dua jenis teman-teman. Nah, yang pertama yaitu demam dengue atau dengue fever, dan yang kedua yaitu demam berdarah dengue atau dengue hemorrhagic fever. Nah, adapun perbedaan antara kedua jenis demam berdarah ini, yang pertama itu adalah kebocoran pembuluh darah pada demam berdarah dengue, sedangkan pada demam dengue tidak ya teman-teman. Nah, demam berdarah ini bisa menyerang pada semua kalangan loh teman-teman, baik anak-anak sampai dengan orang dewasa. Jadi demam berdarah ini nggak mengenal kalangan usia, bisa mengenai setiap usia ya teman-teman, baik dari anak-anak bahkan sampai orang lanjut usia ya teman-teman. Nah, adapun penyebab demam berdarah ini itu bisa disebabkan oleh salah satu dari 4 jenis virus dengue. Kita tidak bisa terkena penyakit ini karena berada di sekitar orang yang terinfeksi, sebab penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nah, jadi penularannya itu melalui nyamuk ya teman. Nah, adapun dua nyamuk ini yang bisa menularkan virus ini yaitu Aedes aegypti dan juga Aedes albopictus ya teman-teman. Nah, dua jenis nyamuk ini tuh yang paling sering menyebarkan virus dengue, umumnya ditemukan baik di dalam maupun di sekitar pemukiman. Jadi bisa ditemukan di mana aja, baik di luar pemukiman atau bahkan di sekitar pemukiman ya teman-teman. Nah, ketika nyamuk ini menggigit seseorang yang terinfeksi virus dengue, nah, virus tersebut masuk ke dalam nyamuk nih. Kemudian ketika nyamuk yang terinfeksi menggigit orang lain, nah disitulah virus itu memasuki aliran darah orang itu dan menyebabkan infeksi. Nah, adapun gejala dari demam berdarah yaitu yang pertama yaitu bisa menyebabkan sakit kepala atau pusing, dan juga bisa menyebabkan nyeri otot, tulang dan sendi. Rasanya tuh kayak nggak nyaman gitu. Yang berikutnya itu bisa jadi mual dan juga muntah, sakit di belakang mata, ada juga bisa terjadi ruam atau disebut juga dengan pateki ya teman-teman. Dia tuh ruam di kulit seperti bintik-bintik gigi nyamuk, tapi dia bisa bintiknya tuh satu-satu atau bahkan bisa banyak di sekitar ruam atau di sekitar kulit kita ya teman-teman. Nah, bahkan penyakit ini bisa menyebabkan menggigil, demam tinggi, bahkan bisa demamnya tuh hingga 40 derajat Celcius, dan juga bisa menyebabkan perdarahan jika misalnya trombositnya itu sangat-sangat turun ya teman-teman. Nah, banyak orang tidak mengalami tanda atau gejala infeksi demam berdarah dengue. Nah, ketika gejala benar-benar terjadi, biasanya gejala akan muncul mulai 4 hingga 10 hari setelah kamu terkena gigitan nyamuk ya. Nah, kebanyakan orang bisa pulih dalam waktu seminggu atau bahkan lebih. Nah, dalam beberapa kasus gejalanya akan bisa memburuk dan dapat mengancam jiwa loh teman-teman. Nah, ini disebut juga dengan demam dengue parah. Nah, demam berdarah ini atau sindrom shock dengue ini bisa menyebabkan terjadinya perdarahan, di mana demam berdarah yang parah terjadi ketika pembuluh darah menjadi rusak dan juga bocor. Nah, kondisi ini akan menyebabkan jumlah sel pembentuk gumpalan atau disebut juga dengan trombosit dalam aliran darah turun. Jadi nggak heran jika penderita DBD ini mengalami trombosit yang turun ya teman-teman. Makanya biasanya terkadang
Kalau di rumah sakit itu, jika misalnya kita masuk dengan keluhan demam dan dicekkan trombositnya itu turun, itu bisa kita mencurigai si pasien tersebut terkena DBD atau demam berdarah. Nah, misalnya jika dicekkan kembali keesokan hari trombositnya semakin turun, nah itu kemungkinan dan mungkin terkena DBD. Makanya seringkali pada penderita DBD ini bisa setiap hari itu diambil darahnya untuk memantau dari trombositnya ini, karena bahkan bisa sampai turun-turun sekali teman-teman. Jika misalnya terjadi shock atau perdarahan, itu biasanya trombositnya sangat-sangat turun. Nah, adapun tanda dan peringatan demam berdarah yang parah dan merupakan keadaan darurat dapat berkembang dengan cepat, di mana tanda-tandanya itu bisa sakit perut yang parah, muntah terus-menerus, atau mual juga bisa, perdarahan dari gusi ataupun hidung, perdarahan di bawah kulit yang terlihat seperti memar, dan juga terkadang pernapasan yang sulit atau cepat atau disebut juga dengan sesak nafas. Itu jika demamnya itu mungkin sudah parah dan sudah lama tapi tidak segera ditangani. Karena kalau pada DBD ini kan dia memiliki masa kritisnya, dimana jika trombositnya turun, si pasien misalnya tidak boleh menyikat gigi, mencongkel-congkel area mata, hidung, dan juga gusi, karena bisa menyebabkan perdarahan atau shock ya. Dan juga kelelahan, dimana pada penderita demam berdarah ini umumnya sembuh sekitar 1 minggu kemudian loh teman-teman. Namun pada beberapa kasus kondisi penderita dapat memburuk dan bisa berakhir dengan shock seperti yang saya katakan tadi. Maka pada penderita DBD ini biasanya kita anjurkan untuk makan yang banyak dan juga minum yang banyak agar tidak terdehidrasi, dan juga dibantu dengan cairan infus biasanya teman-teman. Berikutnya yaitu pengobatan demam berdarah. Sayangnya ya teman-teman, tidak ada sih pengobatan yang khusus untuk penyakit ini. Nah, saat pulih harusnya kita minum cairan yang banyak. Nah, tapi jika kita mengalami demam berdarah yang parah, mungkin kita memerlukan perawatan support di rumah sakit yang seperti saya katakan tadi. Jika demamnya mungkin sudah berhari-hari tidak pulih, dibawa ke rumah sakit, dicek darah lengkapnya untuk melihat berapa trombositnya ya teman-teman. Dan juga pengganti cairan dan elektrolit atau intravena. Biasanya kalau penderita DBD ini harusnya selalu dipasang infus karena agar untuk mencegah terjadinya dehidrasi. Dan juga pemantauan tekanan darah dan juga transfusi darah atau trombosit untuk menggantikan kehilangan darah atau untuk menekan trombosit yang menurun. Jadi jika misalnya trombosit itu udah benar-benar sangat turun, kadang si dokter menganjurkan untuk transfusi trombosit, tapi tergantung dari kondisi si pasien ya teman-teman. Nah, adapun komplikasi dari demam berdarah ini, demam berdarah yang parah dapat menyebabkan beberapa komplikasi, misalnya seperti perdarahan internal dan juga kerusakan organ. Nah, tekanan darah juga bisa menurun ke tingkat yang berbahaya sehingga menyebabkan shock. Nah, dalam beberapa kasus demam berdarah yang parah juga bisa menyebabkan kematian loh teman-teman, jika misalnya terlambat ditangani atau terlambat dibawa ke rumah sakit. Nah, adapun pencegahan pada demam berdarah, jika kamu tinggal atau berpergian di daerah yang sering terkena penyakit, nah tips berikut dapat membantu mengurangi risiko gigitan nyamuk loh teman-teman. Yang pertama yaitu gunakan AC atau lampu yang dipasang di ventilasi dan di tempat tidur. Nah, selain itu, nyamuk yang membawa virus dengue paling aktif itu biasanya di fajar hingga senja, tetapi mereka juga dapat menggigit pada malam hari. Nah, dan juga kenakan pakaian pelindung saat kamu pergi ke daerah yang dipenuhi dengan nyamuk. Gunakan baju yang panjang, celana yang panjang, kaos kaki, dan juga sepatu. Nah, itu dia teman-teman video dari saya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.